Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Baik, doa saya cukupkan. Selanjutnya saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Sudah semuanya ya. Nah, nah, uh, perhatikan tampilan website sederhana yang saya tampilkan di layar ini. Menurut kalian, bagaimana teks, gambar, dan link dapat muncul di halaman website ini? Oke, yuk. Bagus sekali jawabannya. Uh, Menurut kalian, kode seperti apa yang digunakan untuk menyusun struktur halaman website tersebut? Ada yang bisa menjawab? Coba kalian ingat ketika melihat kode website, di dalamnya terdapat seperti head dan body. Menurut kalian, bahasa apa yang digunakan? Ya, benar sekali. Jadi, HTML merupakan bahasa dasar yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari pengertian dan fungsi HTML, struktur dasar HTML, tag HTML, dan atribut HTML. Dengan memahami HTML sebagai dasar pembuatan web, kedepannya kalian berpeluang menjadi seorang web developer. Baik, sekarang mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum itu, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apa yang dimaksud dengan HTML? Ya, jawabannya sudah mulai mendekati lah. Jadi, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Ini digunakan sebagai bahasa dasar untuk menyusun struktur halaman web. Nah, menurut kalian, mengapa HTML penting dalam pembuatan website? Ya, benar sekali, agar halaman web dapat ditampilkan. Selanjutnya ada yang penting juga yaitu struktur HTML. Nah, struktur HTML ini merupakan susunan dasar dari sebuah HTML agar dapat dibaca oleh browser. Untuk strukturnya yaitu eh, dimulai dari doctype HTML. Ini menunjukkan bahwa dokumen ini menggunakan HTML. Selanjutnya HTML merupakan awalan dari dokumen HTML. Head berisi informasi halaman seperti judul eh, dan body merupakan bagian yang menampilkan isi halaman web. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi jika halaman web tidak memiliki struktur seperti HTML, head, dan body? Nah, coba bayangkan jika browser tidak mengetahui bagian mana yang merupakan isi halaman. Apakah halaman web bisa ditampilkan dengan benar?
Tentu tidak kan ya. Nah, jadi struktur HTML ini sangat penting agar browser dapat membaca halaman web dengan benar. Nah, selanjutnya ada tag HTML. Nah, tag HTML ini merupakan tanda yang digunakan untuk memberi instruksi kepada browser mengenai elemen yang akan ditampilkan. Contoh, di sini ada H1. H1 ini adalah header yang digunakan untuk membuat judul. Selanjutnya ada P, digunakan untuk membuat paragraf. A digunakan untuk membuat link, dan IMG digunakan untuk menampilkan gambar. Selain tag dalam HTML juga terdapat atribut. Nah, atribut ini digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah tag. Contoh, pada eh, tag A ini ditambah atribut href yang fungsinya untuk menentukan alamat link. Selanjutnya atribut src yang digunakan pada tag img untuk menentukan lokasi gambar yang akan ditampilkan. Nah, menurut kalian apa yang terjadi jika tag img tidak memiliki atribut src? Nah, coba bayangkan jika browser tidak mengetahui lokasi gambar yang akan ditampilkan. Apakah gambar tersebut eh, bisa muncul di halaman web? Tidak kan? Tanpa atribut src, browser tidak mengetahui sumber gambar sehingga gambar tidak dapat ditampilkan. Sekarang langsung saja. Nah, sekarang kita akan langsung praktek saja. Nah, pertama kali ini eh, kita akan membuat file index HTML. Nah, selanjutnya kita ketik struktur dasar HTML. Kita membuat seperti ini saja. Nah, ini kita berhasil membuat struktur HTML ya. Lebih tepatnya struktur dasar HTML. Nah, eh, selanjutnya kita akan mencoba membuat tag, salah satu tag ya. Di sini saya akan membuat header atau satu itu digunakan untuk membuat judul. Nah, ini kalau di run maka akan tampil seperti ini. Karena ini levelnya H1, maka eh, teksnya akan menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya eh, kita mengarah ke atribut. Contoh di sini ada tag A. Nah, di sini ini ref ini adalah atributnya. Di sini tinggal menambahkan linknya saja. Contoh,
Nah, jika di run akan menjadi seperti ini. Dan jika diklik akan mengarah ke eh, website yang kita tuju. Baik, sekarang buka VS Code kalian dan coba membuat halaman website sederhana yang berisi data diri kalian dengan menggunakan judul, paragraf, satu gambar, dan satu link. Silakan dicoba terlebih dahulu. Jika ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Nah, bagus sekali. Beberapa dari kalian sudah berhasil membuat halaman web sederhana. Sekarang saya ingin meminta salah satu orang untuk menampilkan hasil websitenya. Oke, struktur HTML yang digunakan sudah baik, tag heading, paragraf, gambar, dan link sudah digunakan dengan benar. Bagus sekali, kalian sudah mampu menerapkan konsep HTML yang kita pelajari. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita rangkum kembali materi yang sudah kita pelajari. Eh, di sini ada 5 kata kunci. Yang pertama ada bahasa markup. Yang kedua struktur HTML. Yang ketiga tag HTML. Yang keempat media dan link. Dan yang kelima tag dan atribut. Sedikit rangkuman saja. Jadi HTML merupakan bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web. Sebelum kita akhiri pembelajaran, saya ingin mengetahui pendapat kalian bagaimana dari materi HTML hari ini yang paling mudah dipahami dan mana yang masih terasa membingungkan. Untuk yang membingungkan, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi. Dan untuk evaluasi, sekarang ada evaluasi singkat untuk mengetes pemahaman Anda. Nah, sekarang kalian buka kuis singkat yang sudah saya share. Silakan join dan segera masuk. Oke, saya mulai ya. Nah, bagaimana kuis tadi? Apakah ada yang sulit? Gampang kan? Nah, untuk tugas rumah, silakan kalian membuat halaman web profil sekolah dengan ketentuan yang ada di LMS. Nanti kalian bisa cek sendiri. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan website. Apakah yang apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan akhiri. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.